Bayangkan sebuah suasana sunyi di kamar yang pengap, di mana napas seseorang mulai memberat. Dalam kitab OTT Tazkiroh, karya Imam Al-Qurtubi, momen ini digambarkan bukan sekadar peristiwa medis, melainkan sebuah pergulatan spiritual yang dahsyat. Berikut adalah narasi detik-detik sakaratul maut, berdasarkan gambaran dalam kitab tersebut. 1. Datangnya tamu yang tak terlihat. Ketika ajal menjemput, pandangan mata seseorang mulai menajam ke arah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwa malaikat maut datang dengan rupa yang sesuai dengan amal perbuatan sang hamba. Bagi orang beriman, ia datang dengan wajah yang bersinar dan aroma yang sangat harum, membawa kafan dari surga. Namun bagi pendosa, ia datang dengan rupa yang sangat menakutkan, membawa kain kasar yang berbau busuk. Di saat itulah, pintu taubat tertutup karena mata telah melihat alam malakut. 2. Puncak rasa sakit al-Ghamarat. Imam Al-Qurtubi menggambarkan rasa sakit sakaratul maut dengan perumpamaan yang sangat menggetarkan. Rasa sakitnya seperti ditarik dengan 300 tebasan pedang, atau seperti kulit yang dikuliti hidup-hidup, atau seperti pohon berduri yang ditarik paksa dari dalam kerongkongan yang sempit. Rasa sakit ini menjalar dari ujung kaki, naik ke betis, paha, hingga dada. Tubuh menjadi dingin dari bawah ke atas, karena ruh mulai dilepaskan dari ikatan saraf dan ototnya. 3. Fitnah terakhir, godaan setan. Di detik-detik kritis ini, saat dahaga yang luar biasa menyerang akibat panasnya proses pelepasan ruh, setan datang memanfaatkan keadaan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa setan bisa menyerupai sosok orang tua atau orang tercinta yang telah wafat. Mereka akan membujuk, "Wahai anakku, aku telah mendahuluimu, matilah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, karena itulah agama yang benar." Ini adalah ujian keteguhan iman yang paling berat sebelum lisan mengucap kalimat tauhid. 4. Terlepasnya ruh dari kerongkongan. Ketika ruh sampai di tenggorokan, al-halkum, napas mulai tersengal-sengal suara yang dalam kitab disebut sebagai gargara. Di saat inilah hijab penutup benar-benar tersingkap. Bagi mukmin, malaikat memberikan kabar gembira bisyarah tentang surga, sehingga ruh keluar dengan lembut seperti tetesan air dari mulut teko. Bagi pendosa, ruh merasa enggan meninggalkan jasad karena melihat ancaman azab, sehingga malaikat mencabutnya dengan paksa hingga memutuskan urat-urat nadi. 5. Perpisahan dengan dunia. Begitu ruh terlepas, mata sang jenazah akan mengikuti arah perginya ruh ke atas. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan untuk memejamkan mata orang yang baru wafat. Di saat keluarga menangis, ruh tersebut sebenarnya sedang melihat siapa yang memandikannya, siapa yang mengafaninya, dan ia mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantarkannya ke liang lahat. Imam Al-Qurtubi menuliskan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita mempersiapkan bekal sebaik mungkin sebelum detik itu benar-benar tiba. Setelah raga diletakkan di liang lahat dan papan kayu terakhir ditutup, kegelapan yang sesungguhnya dimulai. Inilah saat-saat yang digambarkan paling mencekam sekaligus paling melegakan, tergantung pada apa yang kita bawa di dalam dada. 1. Goncangan dan impitan bumi, Domatul Kabri. Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari impitan bumi saat pertama kali masuk ke liang lahat. Bumi seolah-olah memeluk penghuninya. Bagi orang beriman, pelukan ini terasa seperti pelukan seorang ibu yang sangat rindu kepada anaknya yang lama pergi. Lembut dan menenangkan. Bagi orang kafir atau pendosa, bumi menghimpit dengan sangat keras,
hingga tulang. Tulang, rusuknya, saling bersilangan, ikhtilaf, al-adlah. Kedua, langkah kaki. Langkah kaki yang menjauh. Saat ruh berada di dalam jasad yang baru dikubur, ia masih bisa mendengar dengan jelas suara gesekan sandal atau sepatu orang-orang yang melayat saat mereka berbalik arah untuk pulang. Disinilah rasa asing al-gurbah yang luar biasa muncul. Ruh menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian. Tidak ada harta, jabatan, atau keluarga yang ikut masuk ke dalam lubang sempit itu. Ketiga, kedatangan dua tamu yang menguji. Sesaat setelah pelayat terakhir pergi, datanglah dua malaikat yang sangat ditakuti. Munkar dan Nakir. Imam Al-Qurtubi menggambarkan sosok mereka, berwarna hitam kebiru-biruan. Suaranya menggelegar seperti guntur. Matanya menyala seperti kilat yang menyambar. Mereka membawa gada besi yang jika dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur menjadi debu. Mereka kemudian mendudukan ruh tersebut untuk menjalani fitnah kubur, ujian kubur. 4. Pertanyaan yang menentukan. Bukan kecerdasan otak yang menjawab, melainkan amal perbuatan yang menggerakkan lisan. Pertanyaannya legendaris. Man Rabuka? Siapa Tuhanmu? Man Nabiuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? Sang mukmin menjawab dengan tenang karena Allah meneguhkan hatinya. Kuburnya seketika meluas sejauh mata memandang Madal Basyar dan diterangi oleh cahaya sang pendosa. Ia hanya bisa terbata-bata berkata, la adri, aku tidak tahu. Saat itulah sebuah jendela dari neraka dibuka, sehingga panas dan baunya masuk ke dalam kuburnya. 5. Teman yang setia, amal soleh. Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah detail yang menyentuh. Saat seseorang ketakutan di dalam kubur, tiba-tiba muncul sosok yang sangat tampan, berpakaian indah, dan beraroma wangi. Sang mayit bertanya, "Siapakah engkau?" Wajahmu membawa kebaikan. Sosok itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu. Aku adalah solatmu, sedekahmu, dan baktimu pada orang tua. Aku akan menemanimu di sini hingga hari kiamat tiba." Sebaliknya, bagi pelaku maksiat, yang datang adalah sosok buruk rupa dengan bau busuk yang menyengat, yang akan terus menyiksanya hingga sangkakala ditiupkan. Melanjutkan perjalanan ruh dalam kitab At-Tazkiro, karya Imam Al-Qurtubi, kita sampai pada bagian yang sangat unik dan jarang dibahas. Pertemuan dan percakapan antar ruh di alam barzah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari kesadaran. Justru, barzah adalah alam di mana ruh-ruh saling mengenal, berkumpul, dan bahkan bertanya kabar tentang dunia. 1. Penyambutan ruh yang baru datang. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa ketika ruh seorang mukmin baru saja wafat dan naik ke langit, ia akan disambut oleh ruh-ruh mukmin lainnya yang telah lebih dulu mendahuluinya. Bayangkan, sebuah reuni besar. Mereka mengerumuni ruh baru itu dengan rasa rindu yang lebih besar daripada kerinduan keluarga yang ditinggalkan di dunia. Mereka bertanya dengan antusias, "Apa kabar si Fulan? Bagaimana keadaan si Fulanah?" Kedua, berita dari dunia kabar si Fulan. Percakapan ini menjadi sangat mengharukan. Ruh-ruh yang sudah lama di barzah bertanya tentang orang-orang yang masih hidup di dunia. Jika ruh baru itu menjawab, "Si Fulan masih hidup," mereka mendoakan kebaikan baginya. Namun, jika ruh baru itu menjawab, "Bukankah si Fulan sudah wafat sebelum aku?" maka ruh-ruh yang lain akan bersedih dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ia telah dibawa ke ibundanya neraka Hawiyah.
Kenapa ia tidak dibawa ke tempat kami? Ini menunjukkan bahwa di alam barzah ada dua wilayah. Tempat berkumpulnya ruh-ruh yang baik dan tempat terbelenggunya ruh-ruh yang buruk. Ketiga, ziarah dan pertemuan rutin. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ruh orang mukmin diberikan kebebasan untuk saling berkunjung tazawur, terutama pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat. Mereka bercengkerama dan mengenang masa-masa ketaatan mereka saat di dunia. Kecantikan dan cahaya ruh mereka bergantung pada tingkat amal solehnya. Semakin tinggi amalnya, semakin terang cahaya yang mereka pancarkan saat bertemu rekan-rekannya. 4. Melihat amalan keluarga yang masih hidup. Salah satu bagian yang paling menyentuh dalam catatan Al-Qurtubi adalah tentang bagaimana amal orang yang hidup diperlihatkan kepada kerabatnya yang sudah wafat. Jika anak atau keluarga di dunia melakukan amal soleh, ruh orang tuanya di barzah akan merasa bangga dan wajahnya bersinar kegirangan. Sebaliknya, jika keluarga di dunia melakukan maksiat, ruh tersebut akan merasa sedih dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau wafatkan mereka sebelum Engkau beri hidayah, sebagaimana Engkau memberi hidayah kepadaku." 5. Dialog dengan tetangga kubur. Imam Al-Qurtubi juga menyinggung tentang pentingnya memilih lokasi penguburan di dekat orang-orang soleh. Ruh-ruh bisa merasa terganggu jika bertetangga dengan ruh yang sedang disiksa, dan sebaliknya, mereka bisa merasakan kedamaian jika bertetangga dengan ahli ibadah. Suara rintihan siksaan atau harumnya wangi surga dari kubur sebelah adalah nyata bagi para penghuni barzah. Dari Imam Al-Qurtubi, beliau menekankan bahwa alam barzah adalah masa tunggu yang sangat lama bagi orang soleh. Waktu terasa seperti antara zuhur dan asyar karena indahnya percakapan dan taman surga. Bagi pendosa, 1 detik terasa selamanya karena kesendirian dan penyesalan. Melanjutkan narasi dari kitab At-Tazkirah, karya Imam Al-Qurtubi. Kita sampai pada bab yang sangat menyejukkan sekaligus mengharukan. Hadiah-hadiah dari dunia. Imam Al-Qurtubi menggambarkan bahwa hubungan antara mereka yang sudah di barzah dan kita yang masih di dunia tidaklah putus. Ada jembatan cahaya yang menghubungkan keduanya melalui doa dan amal. Kesatu, kedatangan cahaya di tengah kegelapan. Imam Al-Qurtubi mengibaratkan penghuni kubur seperti orang yang tenggelam di tengah lautan luas. Ia senantiasa menunggu-nunggu sesuatu untuk ditarik ke permukaan. Ketika seorang anak, pasangan, atau sahabat di dunia mendoakan, "Robbikfirli wali walidaya," atau bersedekah atas nama si mayit, seketika itu juga datanglah malaikat pembawa cahaya. Malaikat itu membawa nampan cahaya yang sangat terang benderang dan masuk ke dalam liang lahat sang mayit. Kedua, dialog sang mayit dengan malaikat. Dalam kitab tersebut diceritakan, sang mayit akan bertanya dengan penuh keheranan, "Cahaya apa ini? Dari manakah asalnya?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah hadiah dari saudaramu si Fulan, atau anakmu si Fulan, yang masih hidup di dunia. Ia memohonkan ampunan untukmu." Seketika itu juga, kesedihan sang mayit sirna. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa kegembiraan penghuni kubur saat menerima kiriman doa jauh lebih besar daripada kegembiraan penduduk dunia saat menerima harta karun yang melimpah. 3. Sedekah yang menjadi payung teduh. Selain doa, Al-Qurtubi menekankan dahsyatnya sedekah jariyah. Jika seseorang pernah membangun sumur, mewakafkan kitab, atau mengajarkan ilmu, maka di alam barzah, ia tidak akan pernah merasa kesepian secara spiritual. Setiap kali orang di dunia memanfaatkan apa yang ia tinggalkan, transfer pahala itu mengalir deras. Pahala tersebut mewujud menjadi kindahan-kindahan di dalam kuburnya mulai
dari meluasnya ruangan hingga harumnya udara yang ia hirup. 4. Ziarah. Saat mereka melihat kita, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ruh orang yang wafat memiliki keterikatan kuat dengan jasadnya, terutama pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat, saat Anda berdiri di samping pusaranya dan berucap, "Assalamualaikum ya ahli kubur." Ruh tersebut tidak hanya mendengar, tetapi juga mengenali Anda. Mereka merasa senang dengan kedatangan Anda, sebagaimana mereka senang saat dikunjungi ketika masih hidup di dunia. 5. Pesan dari barzah untuk yang masih hidup. Meskipun mereka tidak bisa menjawab secara lisan yang terdengar oleh telinga manusia, Imam Al-Qurtubi menukilkan bahwa jika penghuni kubur bisa bicara, mereka akan berteriak, "Wahai kalian yang masih punya waktu, beramalah, karena satu rakaat salat yang kalian anggap ringan bagi kami di sini lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya." Penutup seri Alam Barzah. Kitab At-Tazkirah ini ditutup dengan pengingat bahwa barzah adalah cermin dari dunia. Apa yang kita tanam di sini di dunia, itulah yang akan menemani kita di sana di barzah.